Ya, salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya pada saat ini. Secara khusus saya akan membawakan satu topik yang sangat penting dan menarik dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Viralkan, belajar dari seekor kucing yang begitu sopan meminta makanan dari tukang bubur ayam. Ini sangat unik serta menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan persiapkan untuk kita. Mari kita saksikan dan perhatikan bersama. Meminta makanan dari tukang bubur ayam. Mari kita tonton sekali. Pertanyaannya, kucing meminta makanan dari tukang bubur ayam. Mari coba kita tonton sekali lagi ya. Tadi ada yang agak terganggu. Sekarang saya sangat tertarik dengan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya. Mari kita tonton sekali lagi lebih lambat. Baik Bapak Ibu Saudara, videonya sangat singkat, tetapi terus terang secara pribadi sangat menyentuh bagi saya. Yang ingin saya tegaskan dari video singkat ini Bapak Ibu Saudara, sering saya sampaikan kita dapat belajar dari apapun dan dari siapapun. Sepanjang kita memiliki hikmat dan pengertian, dan tentunya ada roh kerendahan hati untuk mau belajar dari apapun dan dari siapapun. Termasuk belajar dari seekor kucing ini. Ada beberapa mutiara kebenaran yang perlu kita pelajari dari contoh praktis ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita dapat belajar dari apapun dan dari siapapun. Termasuk dari seekor kucing ini. Ya, di dalam Alkitab kita diajarkan bagi orang-orang yang secara khusus memiliki sifat malas, belajarlah dari semut. Saya bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Dikatakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi, jangan pernah merasa risih dan canggung untuk belajar dari semut. Mungkin di antara kita akan dengan pongah berkata, buat apa saya belajar dari semut? Semut kan tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi Alkitab berkata, mari kita belajar memperhatikan semut. Kalau kita menjadi orang punya sifat malas dalam hidup. Kita mesti rajin, berjuang, berusaha dalam hidup. Tidak boleh malas.
Tapi memang dalam konteks ini kita melihat bagaimana seekor kucing mendekati seorang ibu yang menjual bubur ayam. Tentunya dia melakukan itu ya karena pengen makan, rindu untuk mengisi perutnya. Kan itu yang bisa kita bahasakan secara bahasa manusia. Tapi coba perhatikan tadi bagaimana seekor kucing ini yang begitu sopan ketika meminta, bahasa lain, memohon belas kasihan dari seorang ibu penjual bubur ayam. Dia tidak memakai cara-cara yang kasar, tidak memakai cara-cara kekerasan, atau barangkali dengan cara lain yang kita tahu bersama. Seringkali di rumah kita masing-masing kalau lupa kita penutup makanan, lauk pauk misalnya, dan kita memelihara kucing, maka sudah habis dimakan, dicuri, diambil. Tapi coba, kalau misalnya seekor kucing ini melakukan cara lain dengan cara yang curang, cara mencuri, bisa saja. Karena tidak berlaku hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia terkait dengan kucing. Saudara dikasih Tuhan, dunia di mana kita hidup sekarang ini, dunia di mana kita berada, manusia itu semakin mengalami erosi, terkikis oleh kasih. Sehingga yang muncul ke permukaan adalah yang abadi di dunia ini, kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan saya di sana, maka saya tidak akan melirik hal itu, mempedulikan hal itu, menaruh perhatian ke situ. Tapi coba kita perhatikan seorang ibu sebagai penjual bubur ayam tadi. Ketika ada cara yang sopan, ini bahasa manusianya, dari seekor kucing memakai kakinya dengan tanda meminta dari ibu penjual bubur ayam itu, maka dia pun, si ibu ini pun pada akhirnya meresponi dan menanggapi, karena kelihatannya ibu itu tadi sedang melakukan pekerjaan yang lain. Tapi ketika sudah ada celah dan waktunya, ibu ini pun memberikan perhatian kepada seekor kucing yang meminta dengan cara yang sangat sopan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membutuhkan sesuatu, memang hidup ini adalah tidak baik seorang diri. Bahkan dalam konteks penciptaan pertama pun, Tuhan telah bersabda, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Memang itu konteks saat itu berbicara terkait dengan Adam yang telah dicipta oleh Tuhan. Supaya ada pendamping hidupnya yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa. Tapi pada prinsipnya ada penekanan yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Di antara kita sesama manusia, kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan kehadiran orang lain. Kita ini dicipta oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan untuk menjadi keluarga. Makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sehingga berkeluarga dan melahirkan anak bernama Kain dan Habil dan seterusnya kepada saudara dan saya. Di dalam keluarga itu ada relasi, ada hubungan, ada kepedulian, ada perhatian satu dengan yang lain. Dan tentunya di antara kita ada barangkali dalam posisi di mana kita ini membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan perhatian orang lain, atau sebaliknya barangkali kita yang menolong orang lain, kita yang memperhatikan orang lain. Itulah gambaran yang ditunjukkan tadi oleh ibu seorang tukang jual bubur ayam dengan seekor kucing. Kucing dalam konteks ini, dia membutuhkan belas kasihan dan perhatian dari seorang ibu tukang bubur ayam ini. Di mana dia meminta dengan begitu sopan. Meminta dengan cara yang sangat baik. Nah, saya mau sampaikan ini kepada kita. Kalau kita melihat dari sudut daripada inspirasi yang ditunjukkan, dipertontonkan oleh seekor kucing
yang sangat luar biasa ini. Ketika kita ingin sesuatu dari orang lain, ketika kita membutuhkan pertolongan, kepedulian, perhatian dari orang lain, marilah kita mendekatinya dengan cara yang sopan, dengan punya etika, tidak dengan cara-cara yang kasar. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Itu yang saya sampaikan tadi, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Alkitab berkata dalam Mazmur 11 ayat 5. Saya bacakan untuk kita. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Jadi ketika kita ini membutuhkan sesuatu, mari mintalah dukungan, support, pertolongan dari orang lain dengan cara yang sopan, dengan punya etika, jangan dengan kekerasan. Kalau orang Batak itu ada satu istilah, nggak tahu kalau di tempat kita masing-masing. Istilahnya begini Bapak Ibu Saudara. Ikon ditorudo tangan nina mangido. Saya ulangi kembali. Ikon ditorudo tangan nina mangido. Bahasa Indonesianya. Ketika kita meminta sesuatu, biarlah tangan kita di bawah. Filosofi ini bagus. Saya tidak sedang mengajarkan kepada kita menjadi pengemis, peminta-minta, hidup dari belas kasihan orang lain. Tidak. Tapi dalam hidup ini siapapun kita, termasuk saya sebagai seorang pelayan Tuhan, saya butuh dukungan dan support dari orang lain. Orang lain tidak akan peduli dengan saya kalau saya melakukan sesuatu dengan cara yang arogan, cara kekerasan, cara yang tidak punya etika. Kadang-kala kita ini tertutup berkat karena cara kita cara yang tidak baik. Tapi dengan rendah hati saya mau tegaskan saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dari seekor kucing yang sudah saya tunjukkan tadi videonya. Bagaimana seekor kucing ini begitu lembut, begitu sopan, begitu indah. Ketika meminta pertolongan, perhatian, kepedulian dari seorang ibu tukang jual bubur ayam itu. Tidak dengan kekerasan. Misalnya contoh ini, kita andaikan. Kucing ini mendekati ibu itu dengan cara mencakar kaki dari ibu ini. Saya yakin tidak akan dikasih. Nah, sikap kucing ini kepada ibu penjual bubur ayam itu. Sebenarnya saya mau tegaskan bagaimana sikap kita kepada sesama kita ketika kita membutuhkan dukungan, support, pertolongan, kasih sayang, perhatian dari orang lain. Apalagi dengan Tuhan. Mari kita memiliki sikap sopan, sikap hormat, sikap takjub, sikap menghargai Tuhan. Kita ini kan butuh belas kasihan Tuhan. Janganlah datang kepada Tuhan dengan cara-cara yang arogan. Dengan cara-cara mencoba mengintimidasi, mengatur Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu makanya saya katakan tadi, kalau kita memiliki roh kerendahan hati, kita memiliki hikmat yang bersumber dari Tuhan, kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Dan hal itu bisa menjadi sebuah koreksi, introspeksi, evaluasi dalam hidup kita untuk semakin berbenah. Apalagi konteksnya ini seekor kucing begitu sopan meminta belas kasihan dari seorang ibu penjual bubur ayam. Jangan kita kalah dengan kucing itu maksudnya. Kalau kucing bisa sopan meminta pertolongan, belas kasihan dari seorang ibu tukang jual bubur ayam, mari kita lebih sopan lagi kepada sesama. Jangan dengan kekerasan, karena Tuhan membenci orang yang mencintai atau melakukan kekerasan. Jangan sampai kita berkalungkan kecongkakan dan berpakaikan kekerasan. Tidak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita begini. Ada ayat yang berkata lebih lanjut. Amsal 16 ayat 29. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Kekerasan lawan dari cara-cara yang sopan dan santun. Itu ternyata menyesatkan sesama. Menyusahkan sesama. Bahkan membawa yang tidak baik kepada diri kita yang melakukan kekerasan itu.
Suami-suami, jangan lakukan kekerasan kepada istri kita. Cintai dan kasihilah dia sebagaimana kita mencintai mengasihi diri kita. Demikian sebaliknya. Antara istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Mari kembangkan rasa menghargai, rasa menghormati, terapkan cara-cara yang sopan, cara-cara yang santun. Ketika kita membutuhkan sesuatu dari orang lain. Kadangkala pertolongan, perhatian, kepedulian dari orang lain tertutup rapat-rapat karena cara kita cara yang tidak baik. Bukankah banyak kita kehilangan berkat di tengah-tengah dunia ini karena cara-cara kita adalah cara-cara yang kasar, cara-cara kekerasan. Jangan Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ketika hidup kita dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan tertib. Karena salah satu dari 9 karakteristik buah roh adalah penguasaan diri. Kalau penguasaan diri berarti ada kontrol diri. Kalau kontrol diri sudah ada berarti ada ketertiban di sana. Kontrol diri itu bisa terlihat salah satu dari sikap kita, cara kita yang sopan atau santun. Ketika kita membutuhkan sesuatu kepada orang lain. Termasuk tadi ibu itu kita lihat. Bagaimana ibu ini dengan cara yang sangat baik memberikan ia sepotong daging kepada kucing itu. Tidak dengan cara kasar. Saya mau tahu, mau tanya Bapak Saudara, bagaimana cara ibu tadi memberikan sepotong daging itu? Bukan dengan cara dilempar. Bisa saja dilempar, udah nah. Kamu kan binatang, aku kan manusia. Tidak, tapi ibu itu sekalipun mulut dari kucing itu tidak kena kepada ibu itu, kepada tangan ibu itu. Tapi itu memberikannya dengan jarak, tetapi dengan cara yang sopan juga. Memang demikian merumus kehidupan ini. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kucing ini datang dengan penuh kesopanan memohon dukungan. Maka ibu ini pun melayaninya dengan kesopanan. Iya kan? Luar biasa pembelajarannya. Dan ternyata saya menemukan dalam Alkitab 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mari perhatikan, saya katakan kepada kita bisa belajar dari apapun dan dari siapapun. Yang penting kita punya hikmat, hati yang arif, bijaksana, dan kerendahan hati untuk melihat sisi-sisi positif daripada apa yang ada di sekitar di mana kita berada. Itu bisa menjadi kesaksian, inspirasi, contoh teladan, pembelajaran bagi kita. Jangan pernah remehkan apapun dan siapapun. Bapak Ibu Saudara yang punya asisten rumah tangga dalam keluarga. Jangan dengan ponga, kau kan ku gaji, enggak ada yang perlu kuteladani dari kamu. Oh tidak bisa, itu orang sombong. Dari pembantu kita sendiri pun ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Dan jangan lupa, mereka turut menentukan keberhasilan kita. Karena kontribusi mereka mengurus keluarga kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Maka seorang bapak dan ibu bisa konsentrasi bekerja di kantor atau dimanapun itu. Karena dukungan support dari seorang asisten rumah tangga. Jadi jangan pernah arogan dalam hidup ini berkata, udahlah kamu kan sudah kugaji sekian per bulan. Suka-suka gua, mungkin apa? Enggak bisa. Saya salut dengan seorang presenter kondang sekaligus aktor dan YouTuber, yaitu Raffi Ahmad. Ada seorang stafnya atau manajernya itu bernama Mary. Mary ini sudah sangat lama bersama dengan beliau dan sangat dekat dengan Raffi Ahmad. Mary ini enggak sungkan-sungkan memberikan masukan, kritikan kepada Raffi Ahmad. Dan Raffi Ahmad itu, kalau punya seorang yang sangat populer, public figure, seorang terkenal kaya raya, beliau mendengarkan masukan dari seorang Mary. Bagaimana dengan kita? Mari kita mau belajar dari siapapun, dari apapun, yang penting kita lihat sisi positifnya untuk menjadi inspirasi bagi kita. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya temukan dalam konteks ini pembelajaran untuk kita. Ia tidak melakukan yang tidak sopan.
Kucing tadi, dia tidak melakukan yang tidak sopan. Dia membutuhkan belas kasihan dari ibu tukang penjual bubur ayam. Maka dia memintanya dengan begitu sopan. Dan hasilnya, dia diperhatikan dan ditolong, dikasih sepotong daging dengan cara yang sopan. Itu rumus kehidupan. Kalau kita menabur kesopanan, kita akan menuai kesopanan. Jangan menabur dalam daging, kita akan menuai malapetaka. Jangan menabur angin, kita akan menuai puting beliung. Taburlah kebaikan, maka kita akan tuai kebaikan. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tetapi saya rindu kembali sebagai penutup, mengulangi memutarkan video singkat jelas padat ini kepada setiap kita. Mari sorot tidak perhatikan bersama, barangkali tadi di awal belum menyaksikan dan menontonnya. Saya tunjukkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tonton dan simak bersama. Coba perhatikan. Dan seperti tangan itu kaki kucing. Nah, dapat dia upahnya. Mari kita tonton sekali lagi lebih lambat. Sekali. Ya, 2 kali. Nah, dia tunggu. Ketiga kali. Kan ibu itu sedang asik untuk melayani yang lain. Dapat. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya dengan bangga dan sukacita men-share ini karena saya sangat diberkati dan saya rindu berbagi berkat yang sangat unik menarik ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya dapat menjadi pembelajaran bagi kita, jangan kalah dengan kucing. Kalau kucing bisa dengan begitu sopan meminta kepada ibu penjual bubur ayam, jangan kita kalah. Kucing tidak dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan, mari kita jangan sampai kalah dengan kucing itu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.